perang sudah di depan mata, teman-teman. Ya, perang sudah di depan mata. Ini bahaya ya kalau pemerintah tidak memperhatikan ini dan mempersiapkan untuk mempertahankan perekonomian kita, bagaimana untuk mencari solusi di dalam negeri. Di dalam negeri aja tuh belum selesai, dan ketidakpastian perekonomian dengan Amerika Serikat, tidak kepastian geopolitik dengan memanasnya India dan Pakistan. Dan ini bakalan dari kompleks gitu masalahnya, dan banyak sekali gitu. Di dalam negeri itu kita tuh belum selesai gitu, apalagi masalah-masalahnya. Masa pertama itu korupsi. Korupsi kita di dalam negeri itu tinggi sekali gitu. Bagaimana ya kejelasan ekonomi, hukum, dan apalagi gempa geopolitik ini masalah problem bagi kita. Dan kita tuh nggak mungkin ya. Kita akan terus dapat defisit, dan pemerintahan Prabowo akan memperhatikan ini nggak? Ya, kalau terus defisit, terus defisit, terus defisit, dan caranya dengan menghutang, 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 itu bukan solusi. Itu solusi jangka pendek. Harus ada solusi jangka panjang untuk negara kita sendiri gitu. Dan apalagi nih ketidakpastian ekonomi, ya gue tahu ini problem masalah bagi Pak Prabowo yang dimana pemerintahan ini sangat tidak menguntungkan sekali gitu. Tapi ya bagaimana ya? Ya kita harus memperhatikan ini dan tingkatkan perekonomian, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, dan bagaimana kita tuh harus memiliki kepastian perekonomian. Dan tidak kepastian perekonomian global ini ya berbahaya sekali untuk Pak Prabowo ya. Ya untuk pertambahan ekonomi mereka. Yang dimana kalau ini terus terjadi dan tidak ada solusi dari pemerintahan, ya kita akan defisit lagi di tahun depan, jadi jauh lebih besar lagi. Ya kenapa? Ya perekonomian terhambat dan pemerintahan ya akan terganggu lagi gitu. Dan saya mohon juga ada efisien lah di dalam pemerintahan gitu. Dan kita tuh ya kabinet kita tuh gemuk sekali gitu, banyak, terlalu banyak tapi tidak melihat hasil yang terlalu. Ya aku sangat percaya bahwa Menteri Amran ini bekerja dengan baik, tapi ada beberapa menteri yang menurut aku tidak melihat ya program-programnya, yang menurut aku tidak, ya tidak efektif gitu, tidak terlalu bagus gitu, tidak efektif ya. Jadi apakah ini harus kita perhatikan? Ya tetap kita perhatikan bahwa bagaimanapun kita tuh sama mengembangkan negara kita ke negara yang maju gitu. Pendidikan kita juga kurang, sistem pendidikan juga kurang, dan kita tuh tidak memihak apapun gitu. Dan masalah utama di negara kita ini adalah bagaimana sistemnya kita tuh harus kembangkan. Ya, apa yang diperlukan di masa depan. Dan pendidikan kita tuh masih versi zaman dulu gitu. Versi zaman dulu tidak melihat bahwa masa depan itu akan berbeda sekali yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ya ini aku cuma memperingatkan ya. Dan ini bahaya sekali kalau kita tuh tidak memperhatikan ini. Pak Prabowo, perhatikan sistem pendidikan kita. Saya mohonlah, perhatikan sistem pendidikan kita. Ini berbahaya sekali ya. Kita tuh tidak sesuai dengan apa yang diperlukan di masa depan ya. Pendidikan kita tidak sesuai apa yang diperlukan di masa depan. Pak Prabowo, tolong perhatikan ini. Saya mohon, minta tolonglah. Saya mohon ada revisi dalam sistemnya gitu ya. Diperbaiki. Di masa depan kita tuh akan berbeda yang diperlukan gitu. Dan apalagi di dalam pemerintahan kali ini, Bapak Prabowo yang memerintah, ya memang gue tahu banyak sekali masalah-masalah yang Pak Prabowo ya intinya presiden yang paling tidak diuntungkan sama sekali, dengan tidak kepastian ekonomi, tidak kepastian geopolitik, dan ya itu tadi, dan tidak kepastian dalam sistem hukum negara sendiri. Dan saya mohonlah perbaiki. Ya gue tahu kalau Pak Prabowo makin tegas ya pasti akan ada banyak ancaman, tetapi mana yang lebih baik Pak? Lebih kepentingan para orang segelintir orang atau kepentingan masyarakat? Kalau kita melihat dari China, China itu tidak mementingkan kepentingan segelintir orang. Mereka lebih mementingkan apa? Ya masyarakat mereka. Meningkatkan tingkat perekonomian, tingkatkan pendidikan. Itu yang mereka utamakan. Kenapa? China tahu bahwa untuk menjadi negara adidaya, untuk menjadi negara overpower, ya mereka tahu bahwa pendidikan itu utama. Kemajuan teknologi itu yang utama. Dan sekarang kita tuh tidak memperhatikan ini. Dan saya mohon pemerintah tuh harus was hal ini, dan ya kalau tidak ya kita akan menjadi Zimbabwe gitu. Dan sistem hukum diperbaiki gitu. Ini bahaya sekali kalau tidak dimanfaatkan sama sekali ya. Saya mohonlah tolong diperbaiki. Terima